Selamat malam saudara sekalian, salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Tema rema malam ini adalah menyadari anugerah ilahi dengan dasar firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal 3 ayat 5 yang saya bacakan demikian. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, jikalau kita berhasil atau sanggup untuk melakukan sesuatu dengan baik dan karya baik kita itu berdampak positif bagi orang-orang lain, apakah yang cenderung kita harapkan untuk didapatkan dari orang-orang lain bagi diri kita? Ya, saudara sekalian, saya yakin tidak sedikit di antara kita yang akan mengatakan pujian atau penghargaan atau pengakuan atau penerimaan atau paling tidak terima kasih dari orang-orang lain terhadap diri kita atas keberhasilan atau kemampuan atau prestasi dari diri kita itu. Namun sebaliknya saudara sekalian, jikalau semuanya itu tidak ada satupun yang kita dapatkan, kira-kira apakah respon kita? Saudara sekalian, Rasul Paulus ketika pertama kali tiba di kota Korintus, belum ada jemaat di sana. Berdasarkan catatan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 8, Paulus merintis jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah hasil dari pekerjaan pelayanannya. Menurut Kisah Para Rasul 18 ayat 11, Paulus berada di Korintus paling sedikit 1,5 tahun lamanya dan mengajarkan firman Allah di sana. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian setelah Paulus tidak berada di jemaat tersebut karena ia melakukan perjalanan pemberitaan kabar baik di tempat-tempat yang lain, ada orang-orang di jemaat Korintus yang oleh sebab dipengaruhi guru-guru palsu mempertanyakan otoritas kerasulan Paulus. Otoritasnya sebagai rasul itu dipertanyakan karena Paulus dianggap tidak membawa surat mandat atau surat tugas yang tertulis ketika Paulus pertama kali datang kepada mereka. Seolah-olah Paulus itu tidak dihargai oleh mereka. Bila seandainya kita yang diperlakukan demikian oleh orang-orang Korintus itu, apakah yang akan kita lakukan? Bisa jadi saudara sekalian, selain kita berusaha untuk membuktikan siapa diri kita, kita juga akan menuntut hak untuk dihargai, diakui oleh mereka atas hal-hal baik yang pernah kita lakukan. Namun saudara sekalian, di dalam suratnya kepada jemaat Korintus ini, sementara Paulus membuktikan otoritas kerasulannya melalui keberadaan jemaat Korintus yang pernah dirintisnya itu, yang digambarkan sebagai surat Kristus sebagaimana disebut di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3, justru di dalam ayat 2 Korintus 3 ayat 5 ini Paulus menyatakan bahwa ia tidak punya suatu alasan apapun untuk menyatakan bahwa ia sanggup melakukan pekerjaan pelayanannya, tetapi Allah lah yang memberikan kemampuan itu kepadanya. Saudara sekalian, Paulus tidak menuntut pujian atas pekerjaannya di Korintus atau memperlakukan jemaat itu seolah-olah adalah miliknya sendiri, karena Paulus menyadari bahwa kesanggupan atau kompetensinya di dalam melakukan pelayanan, termasuk di dalamnya pengetahuan, kebijaksanaan, kekuatan, keefektifan, dan sebagainya, semuanya itu dianugerahkan sepenuhnya dari dan oleh Tuhan. Kemampuan Paulus untuk memberitakan Injil, memberikan kepemimpinan, dan menasehati jemaat di Korintus berasal dari Tuhan. Semuanya itu tidak diperoleh dari atau ditopang oleh dirinya sendiri. Kesanggupannya itu sama sekali bukanlah pembawaan dari lahir, bukan dihasilkan oleh kemampuan alami apapun maupun pencapaian secara manusiawi. Namun semuanya itu merupakan anugerah pemberian dari Tuhan. Ini merupakan sebuah kenyataan
yang sering dilupakan di dalam budaya masa kini yang berorientasi pada tanda-tanda penghargaan yang terbuka seperti tepuk tangan dan pujian. Bagi Paulus, tidak ada kesanggupan apapun di dalam atau dari dirinya sendiri yang memungkinkan dia bisa menganggap diri sebagai rasul Tuhan Yesus Kristus. Kesanggupan pelayanannya itu tidak datang dari dalam dirinya, tetapi dari atas dirinya, yaitu Tuhan sendiri. Rasul Paulus tidak mau mengambil pujian bagi dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa jika Tuhan tidak membuatnya sanggup untuk melakukan pekerjaan pelayanan, maka tidak akan ada suatu apapun yang bisa dicapai. Saudara sekalian, Paulus memberikan kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Tuhan, karena Tuhanlah yang memberinya kesanggupan untuk menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan. Seolah-olah Paulus berkata, aku ini bukan apa-apa, tetapi Tuhan dalam diriku adalah segalanya. Kebenaran dan perasaan yang sama diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 10 yang berbunyi, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di dalam dirinya, Paulus merasa benar-benar kosong dan tidak berdaya bila tanpa Tuhan dan pertolongannya. Paulus senantiasa menyadari anugerah ilahi di dalam kehidupannya, menyadari akan Tuhan yang beranugerah memberikan kesanggupan bagi dirinya di dalam melakukan segala pekerjaan pelayanannya. Di sisi lain, dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan baginya itu, Rasul Paulus berusaha dan bekerja keras semaksimal mungkin dan sebaik mungkin di dalam kehidupan pelayanannya bagi Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang baik, entah dalam pekerjaan, studi, keluarga, masyarakat, maupun apalagi pelayanan, siapakah yang akan mendapatkan pujian? Diri kita sendiri atau Tuhan? Jikalau kita berprestasi baik, namun tidak ada orang yang memuji kita, akankah kita marah? Apakah kita menyadari akan anugerah ilahi di dalam kehidupan kita? Menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kesanggupan atau kompetensi bagi kita dalam melakukan segala pekerjaan baik di dalam kehidupan ini. Kiranya setiap kita selalu menyadari anugerah ilahi di dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa bersikap rendah hati atas segala kesanggupan kita atau prestasi kita, dan mengarahkan pujian hanya bagi Allah, bukan bagi diri kita. Di sisi lain, dengan kesanggupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita itu, kita juga senantiasa berupaya untuk semaksimal mungkin dan sebaik mungkin melakukan dan memberikan apa yang baik dan yang terbaik bagi Tuhan maupun bagi sesama kita manusia, kapanpun dan dimanapun di dalam hidup ini, tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan atau pengakuan orang lain atas diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya ini. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami, umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kami senantiasa menyadari akan anugerah ilahi dalam kehidupan ini. Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan kesanggupan bagi kami untuk melakukan segala pekerjaan yang baik di dalam hidup ini. Tuhan, tolonglah kami, agar kami dapat senantiasa bersikap rendah hati di hadapan Tuhan, mengarahkan pujian hanya bagi Tuhan atas segala kesanggupan maupun prestasi kami, dan kami juga berupaya semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk melakukan, memberikan apa yang baik dan yang terbaik bagi Tuhan maupun sesama kami manusia, dimanapun dan kapanpun juga, tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian, sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.